Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Hardiana dengan nomor induk mahasiswa 18622011301. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah uji kelayakan model, koefisien determinasi dan uji T dengan menggunakan aplikasi Fuse. Nah, di video kali ini pun adalah merupakan salah satu syarat tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan sebuah uji kelayakan model. Nah, apa sih uji kelayakan model itu? Uji kelayakan model ini atau dikenal biasa dengan uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, ataupun dengan kata lain kata model lain ini adalah model fit atau tidak. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian ini tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependennya. Nah, bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau disebut dengan multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, adapun hipotesis uji F ini, hipotesis dalam uji F dalam hipotesis ini yaitu berdasarkan perbandingannya yaitu F statistik dengan F table-nya, yang mana jika F statistik ini lebih kecil dari F table-nya maka HO-nya itu diterima, yang mana diartikan variabel dependennya atau variabel X-nya itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya. Nah, namun sebaliknya jika F statistiknya itu lebih besar dari F table-nya maka ini dapat diterima, yang artinya variabel dependennya itu atau variabel X-nya ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya atau disebut dengan variabel Y-nya. Nah, yang berdasarkan probabilitasnya ini yaitu jika probabilitas F statistiknya ini lebih besar dari alfanya 0,05 maka HO-nya ini dapat diterima, yang artinya variabel dependennya atau X-nya ini secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya. Namun sebaliknya juga jika probabilitas F statistiknya ini lebih kecil dari 0,05 maka HA-nya ini diterima, namun artinya ini variabel independen X-nya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya. Nah, mari kita mengolah data dengan menggunakan Fuse-nya. Nah, untuk mengoutput sebuah proses uji F ini, yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita klik quick, kemudian pilih estimation equation, kemudian kita tulis variabel yang data yang sudah kita buat sebelumnya ya. Yang pertama itu SR, C, kemudian size, ROA, DAR, NPL, kemudian suku. Nah, setelah selesai, pastikan metodenya ini kita menggunakan LS, least square atau LS dan AR ya. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya. Ya, yang pertama itu. Nah, pada output ini menunjukkan bahwasanya nilai F statistik sebesar 7,562,400. Nah, sementara F table-nya ini tingkatan alfanya itu adalah 5%. Nah, yang mana rumusnya ini adalah DF1 K dikurang 1 sama dengan 5, dan DF yang keduanya yaitu N dikurangi K
sama dengan 39. Nah, dapat dinilai nilai F table-nya ini sebesar 2, 4, 5, 5, 8, 3. Dengan demikian F statistiknya ini yaitu sebesar 7,562400 atau lebih besar F table-nya dari 2,45583. Nah, dan nilai probabilitas F statistiknya ini adalah sebesar 0,0048 atau lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwasannya HA-nya ini dapat diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independennya ini dapat dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, MPF, dan sukuk ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, untuk sebuah data koefisien determinasinya ini, yang mana koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan variabel model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas. Variasi bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R square-nya ini akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, untuk nilai R-nya ini berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan berikut, yaitu nilai R square-nya ini harus berkisar 0 sampai 1. Nah, jika R square-nya sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y ini sebesar 100%. Nah, dapat dipengaruhi oleh variabel X-nya. Jika nilai R square-nya sama dengan 0, maka berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabelnya. Untuk sebuah output koefisien determinasinya ini, nah pada tabel berikut AJIS R square-nya ini sebesar 0,492267. Nah, yang mana artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, MPF, dan sukuk ini sebesar 49,2%. Nah, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% yang dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, yang ketiga yaitu kita akan menguji sebuah uji T, yang mana uji T ini menjelaskan tentang signifikan pengaruhnya variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Nah, hipotesisnya itu adalah yang pertama, jika nilai T statistiknya ini lebih kecil dari T tabelnya, maka HO-nya ini dapat diterima yang mana artinya itu variabel independen X-nya ini secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independennya atau variabel Y-nya. Namun sebaliknya, jika nilai T statistiknya ini lebih besar dari T table, maka HA-nya ini dapat diterima, yang mana diartikan bahwasanya variabel dependennya atau variabel X ini secara parsial berpengaruh terhadap dependen Y-nya. Nah, yang kedua itu yang menurut berdasarkan probabilitasnya, yaitu jika nilai probabilitasnya ini lebih besar alfanya dari 0,5 ini, maka HO-nya ini dapat diterima, yang artinya variabel dependen X ini secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y-nya. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,5, maka HA-nya ini dapat diterima, yang mana artinya variabel dependen X-nya ini secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu variabel Y-nya. Nah,
dari output ini, nilai tes statistiknya, statistik ukuran perusahaan size-nya ini sebesar 5,342578, yang mana sementara T-table-nya ini dengan tingkat alfanya itu sebesar 5%, yang mana didapat dinilai T-table-nya ini sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik size ini yaitu sebesar 5,342578 ini lebih besar T-table-nya yaitu yang sebesar 2,2269, dan nilai probabilitasnya itu adalah 0,00 atau lebih kecil dari 0,5. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel ukuran perusahaan size ini dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel size-nya ini yaitu sebesar 0,069. Nah, hal ini menggambarkan bahwasanya variabel size ini berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size-nya ini maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta yang sebesar 0,4489 atau sebesar 0,069. Nah, yang selanjutnya itu adalah nilai statistik ROA. ROA yang sebesar 0,898099, yang mana nilai didapat T-table-nya ini sebesar 2,2269. Dengan demikian tes statistik ROA ini yaitu min 0,8980999 ini lebih kecil T-table-nya yaitu yang sebesar 2,02269, dan nilai probabilitasnya yaitu adalah sebesar 0,3746 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset ini atau disebut dengan ROA ini dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau disingkat dengan ISR-nya. Nah, untuk nilai statistik DAR ini sebesar 1,07353. Sementara T-table-nya ini dengan tingkatan 5% dapat dinilai dari T-table-nya ini sebesar 2,02269. Dengan demikian tes statistik DAR ini lebih kecil dari T-table-nya yang mana nilai probabilitasnya ini sebesar 0,1672 yang mana lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel debt to asset ratio atau DAR ini dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, yang selanjutnya yaitu NPF. Nilai statistik NPF-nya ini sebesar 2,371637. Sementara T-table-nya ini tingkatannya yaitu sebesar 5%. Dapat didapat nilai T-nya itu T-table-nya ini sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian tes statistik NPF ini lebih besar T-table-nya yaitu sebesar 2,02269, dan nilai probabilitasnya ini sebesar probabilitasnya ini adalah sebesar 0,0227, yang mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan
disimpulkan bahwasanya variabel non performing financial ini atau disebut dengan NPF ini dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting. Nah, nilai koefisien regresinya ini untuk variabel NPF tersebut sebesar min 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR ini berpengaruh negatif terhadap ISR. Nah, dengan demikian, setiap kenaikan satu kesatuan variabel NPF ini maka akan menurunkan nilai variabel ISR-nya atau konstantanya yang mana sebesar 0,489 atau sebesar minus 1,907. Nah, yang terakhir yaitu nilai statistik suku yang mana sebesar 0,386405. Sementara T-table-nya ini dengan tingkatannya itu sebesar 5%. Nah, didapat nilai T-table-nya ini sebesar 2,02269. Dengan demikian tes statistik sukuk ini T-table sukuk ini lebih kecil dari T-table-nya dan nilai probabilitasnya ini yaitu sebesar 0,7013 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbit sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau disebut dengan ISR. Nah, itulah beberapa output tentang sebuah uji kelayakan model atau uji F dan koefisien determinasi dan uji T. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.